Santet Daun Muda. Karya Kang Ramli, author. Chapter 13. Darah Amarah. Sore itu langit desa mendung, awan hitam bergulung seperti tanda bahwa malam akan datang lebih cepat dan lebih gelap. Di dalam rumah udara terasa tegang. Randy berdiri di ambang pintu altar rahasia Bowo. Matanya berwarna merah, wajahnya penuh emosi. "Mas, ini terakhir kalinya gue bilang. Hentikan semua pelet ini. Hentikan dan jangan ganggu Safira." Bowo perlahan berbalik, ia masih dalam posisi bersila di depan lilin hitam dan kain bertuliskan nama-nama mantra. Di tangannya, terlihat sedang memegang foto Safira yang sudah mulai hangus terbakar di ujungnya. "Gue gak ganggu dia, Ren. Malah gue sayang sama dia. Lo udah gak waras, Mas? Lo yang gak ngerti. Ini bukan tentang cinta. Ini tentang penyatuan ikatan cinta dan kasih sayang." Randy menghampiri dan merebut foto Safira dari tangan Bowo, lalu menginjaknya. "Gue gak peduli mau lo atau apapun itu. Lo masih punya hati atau enggak sih? Maya lagi hamil anak lo, dan lo malah mau ngorbanin Safira demi kesenangan lo sendiri. Lo jadi cowok terlalu lemah, Randy." "Gue emang lemah. Karena gue masih punya hati, ya, gue emang lemah. Tapi setidaknya gue bukan pengecut yang sembunyi di balik mantra buat nyentuh hati perempuan." Bowo mendadak berdiri, mata mereka berdua saling bertemu dan dalam satu tarikan napas, pukulan pertama telah melayang. Randy langsung menghantam pipi kakaknya sekuat tenaga, membuat Bowo tersungkur ke belakang. Tapi hanya sebentar. Bowo segera bangkit dengan wajah gelap dan membalas, ia langsung meninju perut Randy hingga terhempas ke tembok. "Jangan halangi rencana gue, Ren. Gak akan gue biarin lo jadi iblis, Mas," teriak Randy serak. Mereka saling pukul, tubuh menghantam meja, altar roboh, lilin padam. Kemenyan tumpah, api menyala di pojok kain. Randy mencoba mengunci Bowo dari belakang, namun Bowo melawan lebih kuat dan lebih buas. Randy akhirnya terpojok di sudut ruangan, napasnya sudah tersengal. Bowo mendekat dengan langkah berat, wajahnya basah oleh keringat dan darah. "Gue udah terlanjur melakukan ini semua dan lo, jangan ikut campur urusan gue." Namun saat Bowo hendak mengangkat tangan untuk memukulnya lagi, tiba-tiba sebuah bayangan hitam muncul di belakangnya, dan terdengar suara tawa yang semakin lama semakin nyaring. "Hi, hi, hi." Bowo langsung menoleh. Randy, meski dalam keadaan terluka dan terpojok, ia melihat sosok hitam tengah berdiri di pojok ruangan. "Siapa yang lo undang, Mas?" ucap Randy lirih. Di sisi lain desa, Safira terbangun tengah malam dengan tubuh dingin. Di balik cermin kamarnya, muncul tulisan kabur. "Kau akan jadi pengantinku." Suasana rumah Bowo berubah mencekam, lantai ruang tengah masih menyisakan jejak darah kering, dan sebagian altar ritual Bowo hangus terbakar yang hanya menyisakan abu mantra yang tak sempat terselesaikan. Randy terbaring lemas di kamar, tubuhnya penuh luka memar, sementara Bowo duduk di kursi bambu di luar rumah, tatapan kosong menembus langit yang mendung. Pak Ragil datang, mobil sedan hitamnya berhenti di depan rumah hingga menyita perhatian beberapa warga desa yang tak biasa melihat kendaraan semewah itu melintas. Ia keluar dengan jas panjang dan sorot mata tajam. Wajahnya keras dan penuh karisma, orang yang sekali bicara, semua orang diam. "Bo!" "Randy," suara Pak Ragil membelah udara. Bowo langsung berdiri, sedikit gugup. Randy memaksakan diri bangkit dari tempat tidur dan menyeret kakinya keluar kamar. Mereka berdua berdiri di depan ayah mereka seperti dua bocah yang baru saja tertangkap mencuri ayam. Pak Ragil mengedarkan pandangan, melihat luka di wajah Randy,
lalu menatap tajam ke arah Bowo. Kalian berdua pikir ini permainan? Diutus ke desa untuk belajar hidup tenang dan tentram, malah kayak binatang liar. Randy tak bicara dan Bowo hanya menunduk. Pak Ragil melangkah mendekati Randy terlebih dahulu. Apa ini semua karena perempuan? Randy hendak menjawab, namun Pak Ragil sudah beralih menatap Bowo. Kau main pelet, Bowo? Jangan kira aku gak tahu apa yang sedang kau lakukan. Bowo mencoba membela diri, suaranya dingin namun terselip keyakinan. Ayah tidak mengerti. Ini bukan tentang perempuan. Ini tentang takdir. Takdir. Pak Ragil menyipitkan mata. Takdirmu adalah menikahi Maya dan menyambung usaha keluarga. Bukan menebar racun di kampung orang. Bowo menatap ayahnya lebih berani. Aku gak bisa menikahi Maya, ayah. Aku gak cinta sama dia. Tapi Safira wanita yang aku suka. Pak Ragil mengepalkan tangan. Omong kosong macam apa itu? Kau waras, Bowo. Randy akhirnya angkat bicara. Ayah, Bowo sudah melangkah terlalu jauh. Setiap malam dia ritual. Setiap malam merapal mantra. Aku curiga dia udah buka jalur buat makhluk tak kasat mata. Pak Ragil terdiam sesaat, lalu mendekati Bowo, berdiri hanya sejengkal dari wajahnya. Dengar, Bowo. Kau masih anakku, tapi kalau kamu terus bermain dengan dunia arwah, maka kau tak lebih dari musuh keluargamu sendiri. Maya sedang hamil anakmu dan kalau kau biarkan Safira jadi korban, aku sendiri yang akan mengakhiri semuanya. Bowo tak menjawab, tapi dari sorot matanya terlihat konflik besar di dalam dirinya. Kegelapan sudah separuh menguasai, namun sisa nurani masih menjerit di pojok jiwanya yang hampir padam. Malamnya, Bowo duduk sendirian di altar yang sudah rusak. Ia menatap dua foto yang terbakar sebagian. Foto Maya dan Safira. Lalu ia berbisik pada bayangan yang berdiri di pojok ruangan. Bayangan datang dengan mata merah menyala. Kita harus bertindak sebelum semua terlambat. Setelah pertemuan panas dengan Pak Ragil, Bowo duduk di dalam kamarnya yang remang, menatap api dari dupa yang menyala dan di hadapannya masih ada dua foto Maya dan Safira. Namun malam itu, foto Maya ia robek lalu dibakar hingga abu yang tersisa. Ayah, Maya, Randy, semuanya bisa menentang gue. Tapi Safira akan tetap menjadi milik gue dengan cara apapun. Pagi berikutnya, suasana rumah Pak Darsan dikejutkan oleh kedatangan Bowo. Ia datang dengan kopiah hitam dan baju koko putih. Membawa sebungkus besar oleh-oleh dan satu kotak kecil berisi cincin bermata merah delima. Pak Darsan yang kebingungan menyambutnya di teras rumah, sementara Safira bersembunyi di balik pintu. Maaf, Pak Darsan. Saya datang dengan niat baik, ucap Bowo dengan suara penuh kepalsuan yang manis. Saya ingin melamar putri Bapak, Safira. Pak Darsan langsung terdiam tanpa sepatah kata. Bu Nur yang duduk di dalam, mendengarnya dan langsung keluar dengan tatapan tercengang. Melamar, tanya Bu Nur. Iya, Bu. Saya sudah jatuh hati pada Safira sejak pertama kali melihatnya. Saya lelaki serius, saya siap membina rumah tangga. Saya juga sudah punya usaha. Suasana hening beberapa detik. Pak Darsan menoleh ke arah Safira yang kini berdiri di ambang pintu. Wajah Safira terlihat pucat, tubuhnya bergetar, matanya seperti menyimpan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Maaf, Mas, ucap Safira pelan. Saya belum siap. Tapi saya tulus, Safira. Saya bahkan bermimpi tentang kita dan saya yakin, ini bukan sekadar perasaan. Tatapan Bowo menusuk, dan sejenak Safira merasa seperti terhipnotis. Darah di tubuh Safira terasa dingin dan pandangannya kabur seperti tertutup kabut.
Namun Bu Nur segera memeluk anaknya, menyadari ada yang tidak beres. "Maaf, Mas Bowo," potong Bu Nur tegas. "Safira belum bisa memutuskan sekarang. Kalau Mas niat baik, silakan datang lagi lain waktu." Wajah Bowo perlahan mengeras. Tapi ia tetap tersenyum, senyum yang penuh tekanan dan dipaksakan. "Baik, Bu, tapi saya yakin pada akhirnya, Safira memang untuk saya seorang." Setelah Bowo pergi, Safira menangis di kamar. Ia tak tahu kenapa tubuhnya seolah ingin setuju, padahal hatinya berteriak untuk menolak. "Bu, kenapa aku ngerasa kayak kehilangan kendali? Setiap lihat dia, aku takut. Tapi tubuh aku malah lemah." Bu Nur hanya bisa memeluk anak gadisnya erat. Namun dalam diam, Bu Nur sendiri mulai merasakan sesuatu, bahwa apa yang menghampiri anaknya bukan cinta tapi paksaan. Malam itu, di altar gelapnya, Bowo kembali merapal mantra, kali ini dengan sehelai rambut Safira yang ia ambil saat berpamitan siang tadi. Dari balik cermin, bayangan itu terlihat sambil tertawa. Hari-hari berlalu seperti mimpi buruk yang perlahan berubah jadi nyata. Safira, gadis yang dikenal pendiam dan teguh, kini mulai menunjukkan perubahan mencolok. Ia menjadi lebih sering termenung di depan jendela, kadang bicara sendiri lirih seolah menjawab suara yang tidak terdengar oleh orang lain. Bu Nur memperhatikan semua itu dengan hati penuh curiga. Pak Darsan pun mulai merasakan aura aneh di rumah mereka. Seringkali suara angin berdesir dari dalam kamar Safira, meski jendela tertutup rapat. Safira kini tak lagi menolak Bowo, bahkan ketika Bowo datang lagi, kali ini tanpa undangan dan duduk bersama keluarga di ruang tamu, ia hanya diam dan mengangguk. "Kalau memang Bapak dan Ibu setuju, Saya siap menerima lamaran Mas Bowo," ucap Safira dengan pelan dan datar. Bu Nur membeku. Pak Darsan memegang tangan istrinya, keduanya saling bertukar pandang dalam kecemasan. "Safira, kamu yakin, Nak? Ini bukan karena tekanan, kan?" tanya Bu Nur dengan sangat hati-hati. "Saya yakin, Bu. Mas Bowo orang baik," ucap Safira tanpa senyum. "Saya sering memimpikan beliau." Bowo tersenyum tipis. Namun di dalam hatinya, ia tertawa puas. Mantra yang ia rapalkan setiap malam kini telah menyatu dalam darah Safira. Darah Safira mulai mendidih oleh mantra pengikat jiwa. "Setelah menikah nanti, gue akan langsung mengambil tubuhmu." Malam itu, Safira kembali memandangi wajahnya di cermin, namun kali ini, bayangan di balik cermin bukan lagi dirinya, melainkan sosok perempuan dengan mata hitam legam sedang tersenyum penuh duka dan peringatan. Sosok itu berbisik, "Kau bukan miliknya, tapi tubuhmu sudah terikat. Jika pelaminan itu terjadi, jiwamu akan lenyap." Safira berteriak keras dan pingsan di tempat. Bu Nur berlari ke kamarnya, memeluk tubuh putrinya yang lemas. Air mata turun perlahan dari matanya. "Ya Allah, apa yang terjadi dengan anakku?" Bersambung.